kadang kita tuh manusia tuh ada yang suka menyalahkan diri sendiri. Ketika semua situasi di hidup kita itu tidak berjalan dengan lancar, kita merasa orang yang paling pertama perlu disalahkan adalah diri kita. Dan entah kenapa ya, itu menimbulkan beban baru lagi buat diri kita. Kita sudah punya beban hidup banyak, ditambah lagi beban yang kita berikan ke diri kita sendiri. Jadi overthinking itu semua bermula dari rasa takut. Takut dijudge, takut menghadapi kegagalan, takut bertemu dengan ketidakpastian. Jadi kita tuh, banyak orang atau klienku datang tuh berlindung di balik kata perfeksionis. Aku perfeksionis makanya gini. Enggak. Kalau perfeksionis kita mengejar kesempurnaan. Tapi kalau kamu takut akan kegagalan. Selamat datang di Sahabat Bicara, Kak Nago. Halo. Aduh, sebenarnya kita udah mau bertemu lama ya. Bener. Tapi karena mohon maaf harus kerja tipes ya. Jadi harus ini dulu terhenti gitu. Mungkin ada yang sudah punya. Aku yang sudah lama hilang. Bukunya ini sangat membuat membuka mata bahwa oh iya ya, udah lama nih kita nggak being nice to ourselves gitu, karena harus membayar cicilan KPR, Bener. cicilan mobil ya. Kita kayak udah lama nggak ngasuh diri sendiri gitu loh ya. Dan itu kadang-kadang nggak apa ya Kak ya, nggak sadar ya. Ya, itu kan fenomena yang mengawali gitu ya, inspirasi dari buku ini ketika kita terlalu sibuk sama hal-hal di luar diri kita yang memang penting juga gitu kan. Pekerjaan, keluarga, sosial, masyarakat dan lainnya. Tapi membuat kita sampai hilang fokus sama diri sendiri. Padahal ya namanya hidup kita, diri sendiri merupakan pusat dari segalanya dong seharusnya kan. Benar. Perasaan kita, performa kita, keseharian kita, kualitas kebahagiaan kita, semuanya kan berawal dari diri dulu. Betul. Itu yang sering kita lupakan. Dan malah itu juga ketika dilupakan akhirnya menimbulkan masalah di kehidupan kita sehari-hari. Dan kita bingung, kenapa ya? Kok aku ngerasa hidupku gak bermakna lagi? Aku ngerasa keseharianku tuh jadi beban. Aku ngerasa kayak kosong. Nah itu tanda-tanda kita mulai hilang gitu. Kitanya sebagai person gitu ya, udah mulai turun, kayak lupa gitu. Nah ini mungkin juga banyak yang terjadi sama, kalau aku karena aku ibu gitu ya, perempuan-perempuan yang sudah menikah. Nah itu sering banget tuh, bener. sering banget dapat curhatan. Gue kayak ngerasa udah bukan diri gue deh gitu. Kehidupan domestik, ngurus anak, ngurus suami, it's just too much. Kita sampai gue lupa gue yang dulu kalau ngaca, ini gue yang mana ya gitu kan ya. Bener. Ketika buku ini rilis, itu beberapa followers nanya, ini cocok gak sih buat ibu-ibu nih yang jadi mungkin dulu kerja, jadi ibu rumah tangga dan ya cocok banget malah gitu. Kenapa? Karena sebagai perempuan, sebagai ibu, itu tuntutan perannya banyak. Sebagai pribadi, sebagai pekerja kantoran, sebagai istri, sebagai menantu, sebagai ibu. Berapa banyak beban, tugas, ekspektasi yang masyarakat taruh ke diri kita. Sehingga kita gak lagi punya ruang untuk diri kita di luar peran-peran itu. Gitu sih. Jadi kalau seorang ibu misalnya terus merasa, ada tuh yang kemarin curhat dan viral, anakku dia pesan makanan tapi anaknya mau dia kasih, tapi dia ngerasa kayak marah, itu kan aku yang pesan, aku yang pengen makan gitu. I mean sometimes kita marah, kita pengen egois. Is that masih dimaafkan Kak sebenarnya? Itu kalau cerita tuh keluar sepotong gitu aja pasti banyak judgement gak sih? Iya benar. Kok ibu kayak gitu sih? Itu kan anakmu sendiri gitu. Tapi kalau kita bayangin ya, ini aku memposisikan diri misalkan kayak istriku nih gitu kan, dia punya anak. Ya mungkin kalau kita lihat ceritanya sepotong tuh kayak egois ya. Padahal tapi di luar itu seberapa banyak sih hidupnya yang sudah dia korbankan untuk si anak ini gitu kan. Yang namanya perempuan, waktunya, kesehatan tubuhnya, perhatiannya. Jadi ya kalau menurutku ya, itu egois kecil yang masih bisa ditoleransi gak sih? Dan justru perlu supaya dia bisa menjalani kembali peran-perannya dalam hidupnya, ya kan? Kayak orang merasa kalau kita self love itu kayak egois gitu ya. Kalau menurutku selama itu gak merugikan orang lain sih,
belum termasuk egois ya. Toh kita pun memberi waktu buat diri kita, perhatian buat diri kita. Ujung-ujungnya juga untuk kembali bersosialisasi dan hidup berhubungan dengan orang lain juga. Betul. Emang kalau ibu itu misalkan dia beli makanan untuk dirinya sendiri, punya waktu yang bagus untuk kualitas psikologisnya, habis itu dia ngapain? Ya kembali ketemu anak, bermain sama anak, mengasuh anak, dan itu menumbuhkan hubungan yang membahagiakan dan bertumbuh gitu. Jadi that's okay walaupun udah jadi ibu-ibu misalnya gitu. Bener. Punya me time. Benar. Ngapain maaf nih mau nyalon dulu ya, misalnya sukanya nyalon gitu ya. Betul. Ada yang lagi, ini kalau ngomongin soal self love, me time. Ada yang lagi hits gak? Tapi sebenarnya kalau aku sering lakukan dari zaman dulu gitu, yaitu adalah solo dinner. I love it untuk makan ke restoran yang aku mau, dan aku sendirian, nonton, traveling sendirian. Sampai aku sadar bahwa gak semua orang punya privilege dan those confidence untuk melakukan hal-hal yang it's just a simple. Mamaku aja ngomong, kamu ngapain sih? Ditanya gitu? Iya, kamu ngapain makan di restoran sendirian? Aneh tahu. Emang aneh ya? Aku sampai kayak gitu loh. Iya. Aku pernah lah beberapa waktu lalu atau beberapa bulan lalu tahu tentang perdebatan itu gitu kan. Bisa di Twitter, di Instagram kayak gitu. Aku baru tahu bahwa ada orang yang segitu niatnya mempermasalahkan bagaimana orang lain menghabiskan waktunya gitu. Karena kalau kayak ya mungkin dulu bukan solo dinner ya. Dulu mungkin zaman-zaman SMA gitu kan banyak kepanitiaan, banyak apa. Capek. Dulu tuh hobiku sendiri itu kayak ke tempat sewa komik, minjem 10 komik, terus aku pergi ke kafe, minum, makan sambil baca komik semua gitu sendiri gitu. Dan kalau sekarang lihat dengan semua kesibukan sekarang, itu tuh waktu yang berharga banget gitu gak sih? Begitu pula mungkin ketika kita solo dinner, solo traveling, nonton film baru sendiri. Itu itu memberikan kebebasan gak sih? Betul. Kadang kalau kita sama orang lain, kita mau traveling ke sini, ya misalkan sama-sama traveling ke Thailand, tapi kan destinasinya beda-beda. Bener. Kita sendiri, kita sama keluarga, kita sama pasangan, itu kan beda-beda semua. Karakternya beda-beda. Ya. Kalau sama bapak ibu, aduh jangan yang naik tangga banyak gitu kan. Atau sama anak, aduh di sana ada baby chairnya nggak gitu restorannya. Itu kan ya bukannya kita nggak mau, tapi itu membatasi gerak kita. Bener. Nah itu yang sebenarnya aku sarankan ketika mungkin ngobrol sama klien, konseling, kita harus punya waktu sendiri untuk mengeksplor diri kita di luar semua peran-peran itu. Wow. Dan kita tidak terbatasi dengan hal-hal yang biasanya kita batasi demi menjaga orang lain gitu. Bener sih. Karena kalau solo traveling tuh yang aku rasain manfaatnya dalam perjalanan itu kan kita sendirian. Kita gak perlu take care anak misalnya, gak perlu take care pasangan, ngajak ngobrol dia. Atau temen kan kita harus ngobrol, misalnya kita diem-dieman. Dalam perjalanan itu kita bisa menikmati jalannya, langitnya kalau naik pesawat, kalau naik kereta lebih slow lagi. Dan kita bisa kayak berbicara sama diri sendiri gitu ya. Nah itu penting ya. Gitu sih. Wow. Jadi kalau buat yang ternyata merasa nggak berani untuk lakukan itu sendiri, apa saran kamu Kak? Ketika seorang gini, banyak orang yang mungkin tidak punya confidence tadi ya untuk melakukan itu ya. Pertama mungkin karena judgement sosial, mungkin judgement dari orang-orang sekitar, apa yang kata orang lain. Dan kedua mungkin dia juga punya dia punya keterbatasan ketika mungkin di aktivitas-aktivitas itu ada kegiatan yang dia tidak nyaman kalau lakukan sendiri. Yes, ada juga ya kan? Yang tidak nyaman, betul. Contohnya ya misalkan kita ke restoran, manggil waiter gitu kan, kayak sendiri angkat tangan, mas tolong sini gitu kan, kayaknya menjadi pusat perhatian sendiri. Memang sih itu gak nyaman, tapi aku rasa justru ketidaknyamanan itulah suatu hal yang kita mesti coba hadapi. Kita jangan kabur dari itu, tapi kita membiasakan diri dari itu. Oke, mungkin ada beberapa level ya. Kayak solo traveling kan luar biasa kan. Maksudnya bukan cuma makan, tapi kan memesan, merancang, melakukannya sendiri. Kita mungkin bisa mulai dari yang sederhana-sederhana. Mungkin bahkan ya nggak langsung ke kegiatan-kegiatan yang seperti itu, tapi kegiatan-kegiatan yang mungkin di rumah dulu. Contoh, lagi kumpul keluarga, makan dan lainnya. Oke, kalau kamu sudah capek, nggak apa, ke kamar sendiri. Ngapain? Kalau cewek kan biasanya skincare rutin malam-malam gitu kan. Atau misalkan mau baca buku. Meskipun di rumah itu ada orang lain, tapi gak masalah kalau kita ambil
private space sendiri. Meskipun kadang dikomentarin kan, ngapain sih di kamar melulu gitu kan, ayo keluar ngobrol gitu. Gak apa-apa, kita berhak punya itu karena kita juga sudah banyak menghabiskan waktu sama mereka. Jadi menurutku kita mulai dari yang kecil-kecil dulu, dari di rumah dulu. Lalu kalau kita mau mulai kayak mungkin solo dinner, traveling dan lainnya, coba cari memang aktivitas atau tempat yang kamu sendiri juga suka. Ya kan? Orang bingung solo dinner tuh ngapain sih, makan apa gimana? Ya kamu maunya makan apa gitu. Ada gak tempat yang kamu penasaran, cafe yang kamu penasaran, restoran yang kamu pengen makanannya. Meskipun tidak nyaman, tapi ada reward di balik itu. Suatu hal yang kamu sendiri inginkan. Nah itu yang kita coba cari. Jadi keinginannya biar datang dari diri sendiri. Dan akhirnya kita nyaman, kekurang nyamanan kita itu jadi bisa kita handle gitu ya. Karena kita pengen banget nih gitu. Dan worth it gitu. Worth it, benar bahasanya tuh worth it. Itu jadi kepikiran kayak, mungkin overthinking sedikit gitu ya. Kan kadang kayak gitu kan juga overthinking, ntar begini, ntar liatin orang gitu ya. Dalam kehidupan yang modern ini, overthinking tuh gimana ya? Apakah itu udah menjadi kayak sehari-hari? Kamu kan pasti banyak klien yang datang, aduh aku nih overthinking, aku nih begini. Sebenarnya apa yang bisa kita lakukan sih? Karena kalau misalnya kita tuh termasuk dalam orang yang overthinking gitu. Karena ada beberapa orang juga yang mungkin bisa handling stresnya lebih baik ya. Overthinkingnya macam-macam. Aku ntar begini, padahal belum kejadian. Betul. Pertama-tama kita harus tahu kenapa kita tuh overthinking. Gitu. Jadi manusia tuh makhluk yang pintar, gitu kan. Kita punya kapasitas otak yang luar biasa. Dan kita juga sekarang sudah dipersenjatai dengan banyak informasi yang luar biasa. Jadi kapasitas otaknya gede, informasi di zaman sekarang gede juga gitu. Nah itu tuh membuat kita bisa mampu menyelesaikan banyak masalah. Tapi sayangnya membuat-buat banyak masalah. Padahal belum tentu ada. Kenapa overthinking berbahaya? Karena gini, anggaplah kita punya satu situasi, besok kita mau berhadapan dengan bos kita. Tentunya ketika kita akan berhadapan dengan bos, pasti akan ada banyak persiapan yang kita lakukan. Laporan atau ditanya atau jawaban ketika ditanya, apakah yang ini udah beres, project ini udah belum? Kita mempersiapkan semuanya. Dimana itu suatu hal yang wajar dan perlu dilakukan. Tapi di saat yang bersamaan kita akan mulai membuat-buat masalah yang gak ada. Nanti kalau bos nanyain aku tentang ini gimana? Itu kan project yang sudah lama banget hold gimana? Misalnya sudah lama banget gak lanjut. Nanti kalau tiba-tiba bos komentar tentang rambut baruku gimana? Aku harus jawab kayak gimana? Banyak masalah-masalah yang sebenarnya gak ada. Betul. Kita buat, lalu kita sudah terbebani dengan masalah itu, padahal belum tentu itu kejadian. Jadi overthinking itu semua bermula dari rasa takut. Takut dijudge, takut menghadapi kegagalan, takut bertemu dengan ketidakpastian. Jadi kita tuh, banyak orang atau klienku datang tuh berlindung di balik kata perfeksionis. Aku perfeksionis makanya gini. Enggak. Kalau perfeksionis kita mengejar kesempurnaan. Tapi kalau kamu takut akan kegagalan. Kita berusaha semaksimal mungkin menghindari segala situasi yang ada celahnya, yang ada cacatnya. Itu yang membuat kita sangat overthinking. Nah tapi gimana cara menyelesaikannya? Biasanya beda-beda tiap orang. Aku kalau sama klien biasanya aku coba explore, apa sih ketakutanmu sebenarnya? Apakah tentang penilaian orang lain? Apakah tentang self-esteem, tentang diri sendiri? Itu yang kita coba explore. Jadi core-nya dulu ya, penyebabnya itu apa? Pasti ada ya berarti. Pasti ada. Tapi berarti kalau mental issue gitu, misalnya kesehatan mental lah, bukan mental issue, tapi mental health itu yang nggak apakah itu udah pasti soal inner child trauma ya kan? Aku gini karena child trauma aku gitu, atau ada yang lain gitu? Ya. Kita kesehatan mental tuh layernya tuh banyak ya. Perspektifnya juga banyak. Pertama kita bisa lihat dari biologis. Artinya manusia tuh secara hardwired otaknya tuh kayak gimana sih? Gitu. Kayak tadi kita ngomongin overthinking, pencemas, itu kan memang kualitas otak manusia tuh memang mengarah ke sana. Kita punya banyak kapasitas yang mengarah ke overthinking. Selain itu kita bisa juga ngomongin psikologis kita. Jadi kayak bagaimana kepribadian kita terbentuk. Secara genetik mungkin nyambung ke sini juga. Lalu secara pola asuh dari kecil, bagaimana perkembangan kita, bagaimana kita bertemu dengan orang-orang, itu membentuk kepribadian yang ada di dalam diri kita.
Tapi kita juga lihat secara sosial, artinya dalam skop yang lebih besar. Oh, di masyarakat Indonesia kebudayaannya juga beragam. Beda juga dengan misalkan individu yang hidup tumbuh dan besar di US. Meskipun sama-sama DNA orang Indonesia, tapi secara sosial konteksnya berbeda. Dan bagaimana dia menghadapi hidup juga berbeda. Betul. Jadi kita ngeliat tuh biasanya dari 3 layer utama itu, biologis, psikologis, sama sosial. Nah, dari sana timbul permasalahan yang berbeda-beda juga. Nah, itu yang kita coba pahami dalam konseling. Jadi dilihat dulu dari backgroundnya apa. Wow, iya sih, betul ya. Tapi kadang sekarang mungkin udah better. Tapi masalah pergi ke psikolog atau ke profesional tuh kadang ngapain ya ke situ ya gitu lah. Stigmanya mungkin sekarang sudah better daripada beberapa tahun yang lalu. Tapi kan masih ada aja ada orang-orang yang sakit sebenarnya karena psikosomatis lah gitu. Sebenarnya butuh someone atau profesional untuk bisa tahu gitu kan. Betul. Nah, gimana tuh kalau kita bisa menormalisasi untuk kita pergi ke profesional? It is okay. Ya. Sejujurnya ya, di satu sisi kita kan para profesional juga push gitu kan, awareness tentang ini. Kita buat psikoedukasi, ada yang buat konten, ada yang memberi seminar ke pemerintahan, parenting dan lainnya. Itu dengan harapan supaya awareness tuh muncul dari masyarakat, terutama di generasi yang mungkin di atas kita, gitu kan, yang mereka masih melihat masalah-masalah ini tuh dengan kacamata yang berbeda. Mungkin malah ditarik ke agama, ditarik ke yang mistis bahkan macam-macam. Kamu rukiah aja ya sini gitu. Itu banyak banget sih, aku bingung ya. Misalkan kita ngomong tentang isu yang orang miliki karena orientasi seksualnya gitu misalkan. Itu kan isu yang sangat kompleks dan kita perlu explore gitu kan. Kalau dalam psikolog kita mesti pelan-pelan dan bersama klien kita explore tentang itu. Tapi kadang orang tuanya tuh langsung udah diruqyah aja gitu. Terus aku tanya, kamu habis ruqyah gimana rasanya? Sama aja, biasa aja gitu. Kita perlu paham bahwa setiap karakter individu tuh butuh yang approach yang berbeda-beda gitu. Dan ya kalau kita ngomongin generasi lebih dulu dengan perspektif yang itu, kalau itu works di mereka ya mungkin ya silahkan aja lah. Tapi gak bisa memaksakan untuk generasi yang baru. Karena generasi yang baru aku rasa sudah lebih aware, kayak yang tadi dibilang. Kita semua sudah lebih paham bahwa mental health itu isu yang penting dalam diri kita. Cuma memang dalam prakteknya convert ke psikolog itu masih perlu di encourage. Jadi kita paham nih ada isu ini, tapi konversi pergi ke psikolognya itu masih perlu ditingkatkan sih. Gitu sih. Karena kadang stigmanya bukan muncul dari orang lain. Stigma tuh dari diri sendiri, maksudnya bisa juga kan kayak gue pengen pergi sebenarnya ke profesional. Tapi apa gue sebermasalah itu ya diri gue sendiri ya sampai harus pergi. Bener. Sometimes it feels from ourselves gitu loh Kak. Kayak ini udah waktunya gue ke psikolog gak sih? Iya, masa sih kayak gini aja, ntar orangnya kayak gimana ya mikirin kedenger cerita gue, ntar dia denger. Padahal kan sebenarnya psikolog emang itu tugasnya ya. Ntar dia denger segala macam hal-hal yang aku rahasiakan dari orang lain dan aku mesti cerita itu ke dia. I feel so bad gitu misalnya. Iya. Padahal itu kan tugas psikolog gitu kan ya. Itu dia. Tapi memang sih ada keengganan kan untuk open and vulnerable gitu. Tapi justru itu yang kita cari dalam sesi. Kenapa sesi konseling kita buat se-safe space mungkin? Artinya kita lakukan di tempat yang private. Itu artinya tidak ada orang lain yang melihat, tidak ada orang lain yang mendengar. Kedua, segala jenis informasi yang diceritakan itu confidential. Artinya kita melakukan itu supaya si klien bisa menjadi dirinya sendiri di sana. Dengan segala kekurangannya, dengan segala ketakutannya, bahkan dengan segala pikiran-pikiran yang dia anggap jahat. Itu kita coba supaya dia tuh bisa leluasa mengeluarkannya dalam space counseling ini. Sehingga dia bisa bertumbuh menjadi dirinya sendiri dan ini toh yang selama ini aku takutkan, yang selama ini bahkan aku sendiri gak berani untuk mikirin. Contoh kayak anggaplah seorang anak yang tumbuh besar menjadi anak yang baik. Ketika ayahnya melakukan suatu hal yang buruk terhadap dia, marahin, abuse, atau mungkin menilainya secara tidak adil, tidak fair, pasti akan ada perasaan perlawanan dong dalam dirinya. Tapi sebagai anak yang baik, dia gak pengen punya pikiran benci sama ayah. Itu yang diredam, itu yang tidak diproses, itu yang dia tidak berani akui.
Padahal kan ya ayah manusia, kita punya hubungan. Sebaik apapun sebenarnya kita sama dia, pasti ada dong situasi kita gak suka sama dia gak suka sama kita. Meskipun itu mungkin tidak mengurangi esensi hubungan secara umum, tapi itu bisa terjadi. Nah, kita perlu untuk mengakui itu. Nah, di counseling itu yang kita encourage supaya mereka bisa sampaikan. Aku sebel nih sama papa. Papa setiap aku pulang selalu ditanyain gini, aku bukan anak kecil lagi, gini. Sehingga kita tahu, oh ini toh yang diresahkan, ini yang ingin disampaikan. Itulah sebenarnya esensi dari counseling. Sehingga seorang individu bisa bebas mengekspresikan dirinya dan tahu ini toh yang aku inginkan selanjutnya, dan dia berusaha memperjuangkannya sepulang dari counseling. Iya. Gitu. Jadi ada pembuka jalannya lah gitu ya, yang bisa membuka pikiran kita gitu. Benar. Tapi betul banget tuh tadi kata karena gue bawa kadang-kadang kenapa orang takut mungkin karena kita tidak mau mengakui hal-hal yang kita tidak ingin akui, ya itu misalnya benci sama orang tua misalnya. Padahal kan kita human, kita boleh merasakan semua emosi itu gitu ya. Wow, menarik juga sih. Apa yang kalau sekarang di era modern sekarang ini, ketika datang konseling itu apa yang paling banyak dikeluhkan? Oh, macam-macam ya. Biasanya selalu tentang ya misalkan work related, itu bisa kayak tentang performa, kesulitan untuk fokus, gitu kan. Apalagi di era informasi digital di mana atensi kita diperebutkan, short banget ya, short attention span, itu bisa menjadi isu. Atau life in general, dia perasaannya kosong, kurang bermakna, mungkin merasa perlu eksplorasi suatu hal yang baru. Atau relationship sih. Relationship artinya sama pasangan, sama orang tua, sama diri sendiri. Itu sih mungkin jenis-jenisnya. Tapi manifestasinya macam-macam, bisa kecemasan, low mood gitu kan, merasa gloomy, macam-macam sih. Oke. Kadang-kadang outputnya dari semua hal itu tadi ada yang jadi anxiety misalnya gitu ya, overthinking maksud aku. Ada yang jadi overthinking, ada yang mungkin juga ke panic attack, jadi kayak short breath. Tapi kalau kita bisa nggak sih kayak menilai diri kita sendiri, oh ini gue kayaknya kena panic attack nih, atau we need to go to the professional? Secara umum akan bagus buat kita untuk tahu apa yang sedang terjadi pada diri kita. Tapi karena kita orang awam, bukan mental health professional, kadang membaca itu tanpa dibekali dengan pengetahuan yang cukup, malah lead to self-diagnose gitu. Itu dia. Itu sering kan kayaknya banyak. Gue bipolar nih jangan-jangan, atau gue kena panic attack dan seterusnya. Sebaiknya kalau menurutku ya rules of thumb-nya ya, kalau misalkan kita ngerasa terganggu dan performa sehari-hari terganggu, itu sudah waktunya mulai mempertimbangkan. Artinya ya 3 aspek tadi. Work, misalkan kalau kerja di kantoran KPI-nya gak tercapai, biasanya selalu tercapai setiap bulan. Kenapa bulan ini gak tercapai? Mungkin ada suatu hal yang berubah. Atau kalau dia mahasiswa, biasanya straight A students, sekarang mulai gak masuk kelas, mulai menurun. Apa yang berubah? Itu sudah tanda-tanda kita mulai perlu memperhatikan. Mungkin ada suatu hal yang berbeda pada diri kita. Itu dari pekerjaan atau produktivitas. Yang kedua dari hidup. Misalkan low mood sehari-hari, atau kita tidak menemukan kesenangan di hobi yang biasanya kita sukai. Misalkan biasanya suka traveling, tapi sekarang jadi enggak antusias lagi. Biasanya suka kumpul sama teman, sekarang kita malah menghindar. Atau mungkin kalau tentang self, kita juga bisa lihat dari kualitas tidur dan makan. Kalau orang itu kekurangan tidur atau kekurangan makan, gak nafsu makan, bisa jadi ada masalah. Kelebihan pun juga bisa jadi masalah. Pengennya tidur terus, pengennya makan terus, berat badan kita bertambah. Kenapa ya? Aku seumur hidup gak pernah mencapai angka segini gitu. Itu bisa jadi pertimbangan kita. Dan terakhir ya relationship. Kadang kalau relationship nih manifestasinya kayak posisinya senggol bacok gitu ya. Ibu salah ngomong dikit aja kita marah langsung. Atau mungkin perasaan kesepian. Kita dikelilingi dengan orang-orang yang mungkin dekat sama kita, tapi gak ada yang benar-benar membuat kita ngerasa kayak di rumah, nyaman. Itu juga mungkin tanda-tanda kita sedang kesepian. Jadi secara umum di 3 aspek itu, work, life, sama relationship, kalau kita ngerasa sudah ada yang terganggu,
itu sudah bisa menjadi pertimbangan awal kita mencari profesionals. Iya, iya. Wow. Betul juga sih. Dan kalau kita ngomongin lebih dalam deep lagi gitu ya, soal depression gitu. Kadang kita nggak tahu kita udah sampai di titik itu, sampai udah it's too deep gitu kan. Iya benar sih. Tanda-tandanya mungkin karena gue bisa bantu ketika I think mungkin depressionnya masih yang mild, tapi ini you need help gitu. Apa tadi tuh? Kebanyakan tidur. Itu salah satunya. Dari beberapa yang ngobrolin tadi, beberapa tuh tanda-tanda depression sebenarnya. Okay. Pertama yang tentang kualitas makan tidur, kelebihan atau kekurangan itu bisa jadi signs. Lalu kehilangan antusiasme terhadap apa yang sebelumnya kita passionate, itu bisa menjadi sign. Yang paling kental di depresi itu adalah kehilangan semangat untuk hidup sih. Yeah. Artinya menyongsong hari baru nggak pengen, tidur pun ngerasa kayak buat apa gua tidur, besok bangun lagi dengan hari-hari yang sama. Kayak kebalikannya kan, kebalikannya dari orang depresi kan orangnya sangat excited, motivated untuk menjalani hidup. Sebenarnya kalau depression kebalikannya, dia merasa semuanya ini sudah kosong, tidak ada gunanya, putus asa, dan itu yang membuat dia melihat dunia dengan kacamata yang gelap. Jadi itu juga akan berpengaruh ke bagaimana dia berpikir, melihat situasinya. Misalnya dia lihat temennya nih ikut lomba, daftar beasiswa, ngapain sih kayak gitu? Kadang mungkin juga ketika pikiran kita dipenuhi dengan kata-kata negatif, bukan cuma tentang diri kita tapi juga untuk orang lain, itu juga tanda-tanda kita sedang menggunakan kacamata hitam itu, yang melihat semuanya kelabu gitu kan. Itu juga bisa jadi sign of depression gitu. Tapi lucunya banyak banget case-nya bahwa orang-orang yang depression itu di luarnya sangat jenaka sekali. Itu ada juga yang kayak gitu. Kenapa bisa begitu, Kak? Ada dua kemungkinan, ini gak tahu aku kepikirannya ya. Antara dua. Pertama, dianya sendiri sedang berusaha melawan. Tapi melawannya mungkin gak benar ya. Melawannya dengan cara memaksakan diri untuk happy, menunjukkan wajah yang ceria, menunjukkan emosi yang berseberangan dengan yang dia sebenarnya miliki. Tapi itu kan tidak sepenuhnya efektif. Yang kedua, mungkin ada kaitannya sama sosial kembali. Dia di-expect untuk be happy all the time, dia di-expect untuk be kind to other people all the time. Dia berusaha untuk tetap menunaikan tugas-tugasnya dia itu, meskipun di dalamnya dia sudah gak kayak gitu lagi. Iya, jadi kulihat banyak kayak orang-orang yang terlihatnya komedian misalnya, atau aktor yang memang mereka harus terpaksa di depan umum smile, tersenyum, everything's okay, karena tugas mereka menghibur dong. Itu dia. Jadi ketika balik pulang kayak balik lagi ke kegelapan itu gitu ya. Iya, ini memang isu yang dimiliki oleh teman-teman yang di dunia entertainment gitu ya. Karena be kind to others, hospitality dan lainnya itu bagian dari job desk mereka. True. Gitu kan. Karena orang gak mau tahu gitu. Aku kayak gimana gitu ngeliat teman-teman public figure di jalan diganggu privasinya gitu kan. Mereka kan mungkin tidak punya kebebasan mungkin sepertiku melakukan me time, solo dinner. Kayak mereka gak punya gitu ya. Ya kan? Bener. Justru ketika solo dinner mereka diserbu habis-habisan gitu kan sama fansnya. Dan mereka gak bisa, apalagi sekarang di dunia media sosial, mereka gak bisa menunjukkan satu momen pun kelemahan. Flows-nya mereka gak boleh. Iya, gak bisa itu. Mereka dianggap tidak sebagai manusia, mereka dianggap sebagai objek tontonan gitu. Dan itu kan degrading ya as a human gitu kan ya. Itu menurutku itu menjadi isu. Nah, tapi yang menjadi problem lagi adalah seringkali teknik copingnya salah gitu. Banyak kita kan ketika manusia biasa mungkin dibebani dengan banyak masalah sehari-hari, kita kan tentu cari cara untuk melegakan stres ini. Betul. Ya mungkin makan makanan enak, mungkin main HP sesaat, main game dan lainnya. Tapi semakin berat stresnya, semakin banyak kita butuh variasi distraksi yang bisa membuat kita sesaat lupa sama semua beban ini. Nah, ketika teman-teman yang public figure, entah itu politikus, artis, komedian dan lainnya, mereka butuh yang semakin ekstrim. Akhirnya mungkin kadang ya obat-obatan atau aktivitas-aktivitas yang yang memacu adrenalinnya tapi berbahaya buat diri mereka. Karena itu yang bisa membuat mereka lupa sama itu semua. Mereka udah
udah nggak efektif tuh, cuma ke mall sebentar, malah ketemu orang lain. Betul. Apalagi di mana saat uang tidak menjadi isu ya. Ya benar gitu. Oleh karena itu buat mungkin teman-teman yang sedang karirnya naik, mungkin di bidang entertainment, justru ketika kita sedang naik tuh kita juga harus sambil mulai belajar. Apa sih cara yang efektif buat gue sendiri? Ketika nanti semakin stres, semakin banyak tekanan pekerjaan, kita mesti membentuk rutinitas yang bisa membuat kita tetap stabil gitu. Wow. Itu sih. Wow, buat teman-teman yang public figure ya, this is a message yang sangat healthy sekali, karena dengan kerasnya kehidupan kalian untuk menghibur, aku yang sudah lama hilang ini sangat relate sekali gitu. Benar, ya. Karena ya gue udah bukan milik gue sendiri, gue milik publik. Ya iya, itu yang jadi masalahnya, kayak who am I? Benar. Kadang-kadang kalau lihat di komentar Instagram atau gimana, bilang kayak ternyata jadi public figure nggak sepenuhnya enak ya. Betul, pasti banyak yang mengamini ya. Memang secara karir, uang sangat enak. That's why kita harus tahu, teman-teman harus tahu caranya gimana untuk handling your stress. Karena kan public figure juga pasti bisa stress dong. Malah mungkin lebih tinggi stresnya ya. Lebih tinggi gitu kan. Tapi kalau balik lagi ke masalah depression dan lain-lain gitu ya. Kita misalnya gini, Kak, ada dihubungin oleh orang yang terdekat, bisa jadi saudara, bisa jadi teman gitu. Kita kan ini kan orang awam, terus tiba-tiba somehow orang menghubungi kita kayak, let's say, share, gue pengen mati aja, harsh words ya kayak gitu ya. Gue udah nggak tahu mau ngapain dalam hidup gue. Kita tuh kan kadang bingung, atau kadang kita malah ketawa misalnya gitu. Apaan sih kayak gitu dipikirin nih gitu kan. Udah nggak usah dipikirin, udah nggak usah gitu aja emang. Nah, apa sebetulnya feedback yang pas ketika ada orang yang we call it sad seperti itu, or maybe depressed seperti itu, dan reach out ke kita, karena kan siapa tahu mereka benar-benar membutuhkan itu. Dan kita sebagai pertolongan pertamanya, kalau kita fail, ini bisa luar biasa sekali gitu. Karena ada satu kejadian gini, aku karena sebagai radio announcer, ada salah satu radio yang waktu itu kemarin sempat menggagalkan suicide karena dia telepon ke radionya. Pertama dia lagi ada topik gitu kan, terus dia bilang kalau aku lagi gini. Nah, si penyiar radionya dan produser radionya menganggap itu serius, kasih tahu gini, dan dia akhirnya sampai bikin, yuk kita semangatin, misalnya kakak ini pakai lagu apa, dan disamperin. Dia nanya di rumahnya, nggak jadi. I mean, kita sebagai pertolongan pertama harus apa sih, Kak? Kita kan awam. Ya. Oke, itu tadi ceritanya luar biasa. Ya ada di googling bisa. Iya. Itu membuktikan bahwa banyak orang di luar sana yang meskipun mungkin strangers bagi kita tuh masih peduli terhadap keberhargaan hidup kita gitu kan ya. Oke, jadi gini, buat teman-teman yang mungkin kadang-kadang bingung ya, kayak ya mungkin kaget, shock ketika dihadapkan sama situasi itu, pertama-tama tenang, itu adalah reaksi yang wajar. Ya, namanya profesional pun kadang juga pasti masih canggung kan menangani situasi-situasi kayak ini, karena ini sangat serius gitu kan. Betul. Ibaratnya. Tapi yang penting kita pahami adalah, pertama, kita tahu kita punya keterbatasan kalau kita orang awam. Kita nggak ngerti kan, kalau profesional kan sudah ada toolsnya, bagaimana kita mengembalikan pola pikirnya ke arah yang lebih positif, bagaimana kita memperlakukan dia sehingga dia merasa dirinya masih berharga dan seterusnya. Tapi kalau kita sebagai orang awam, ada orang terdekat yang seperti itu, hal paling pertama yang meskipun sederhana yang kita sering lupakan adalah kita mesti sama dia. Jadi be there for him or her or them, bebas. Yang penting kita tuh ada sama dia. Kenapa? Karena gini, dia tuh sedang tidak bisa memproses diri dia sendiri, perasaan, pikiran dan lainnya. Keberadaan orang lain bisa membantu. Cuma dia tempat jadi ngobrol, tempat dia mengeluh, tempat dia nangis. Kalian bingung mungkin kayak, gue harus respon kayak gimana? Gak usah direspon, gak apa-apa. Iya, gimana? Terus gak usah kayak, udah semangat aja, besok masih ada lagi. Kadang itu malah menimbulkan pikiran baru yang negatif di kepalanya dia. Aku harus besok gini lagi dan seterusnya. Kalau kalian bingung harus ngomong apa, ya gak usah, gak apa-apa. Iya-iyain aja. Ya gimana, kita ikutin maunya dia aja. Jadi, tapi yang penting, pertama kita harus sama dia. Kedua, kita bantu dia memproses apapun yang terjadi. Cukup dengan dengerin, terima, tampung. Dan yang ketiga, kita mesti
mulai antisipasi hal-hal ekstrim apa yang dia bisa lakukan. Iya. Contoh, kalau di rumahnya di dapurnya tuh banyak pisau, udah simpen-simpenin dulu. Atau misalkan apa lagi yang berbahaya? Banyak kan tuh yang kayak apa namanya? Iya, benda tumpul yang berbahaya atau cairan-cairan berbahaya. Cairan-cairan berbahaya kayak apa sih, obat nyamuk yang semprot itu. Atau mungkin yang awalnya dia di apartemen yang di lantai sekian, kita ajak nginep kita di rumah kita yang mungkin ya lantai 1, lantai 2, atau yang di kos-kosan yang tidak berlantai gitu kan ya. Karena kan berada dalam tempat lingkungan yang bisa menimbulkan situasi membahayakan hidup kita, itu kadang ketika kita berada di posisi yang susah, otak kita nggak bisa berpikir secara baik, dan kita malah bisa melompat, terjebak ke dalam kesempatan-kesempatan yang malah mengakhiri hidup kita itu. Gitu. Jadi pertama, hadir untuk dia. 2, bantu dia proses dirinya sendiri. Ketiga, amati di sekelilingnya apa potensi bahaya yang bisa kita coba untuk antisipasi. Gitu. Karena kadang-kadang si pertolongan pertama ini yang menjadi apa ya, bisa menjadi satu batu sukses atau enggaknya gitu kan. Benar-benar. Iya, jadi benar, itu dulu. Nanti kalau sudah sedikit stabil, baru kita temenin ke profesional. Betul, gitu. betul. Wow, itu menjadi reminder juga. Tapi kalau yang lagi nonton ini mungkin sometimes nggak sengaja kamu nonton tayangan ini, berarti kalau menurut aku itu tidak sengaja, bukannya it happens like that, tapi mungkin emang ditunjukkan untuk nonton gitu ya. Betul. Ketika kamu nonton ini and you feel like you stress with yourself, kamu ngerasa nggak ada harapan, kamu ngerasa kayak oke, kenapa my life ini kayak gini banget sih, udahlah nggak usah lagi lah, I mean stop it first. Nah, dengar karena gue mau ngomong apa. Kalau misalnya ada yang lagi ngerasa oke, I think I'm enough with this. Oke. Jadi gini, kadang kita tuh manusia tuh ada yang suka menyalahkan diri sendiri. Ketika semua situasi di hidup kita itu tidak berjalan dengan lancar, kita merasa orang yang paling pertama perlu disalahkan adalah diri kita. Dan entah kenapa ya, itu menimbulkan beban baru lagi buat diri kita. Kita sudah punya beban hidup banyak, ditambah lagi beban yang kita berikan ke diri kita sendiri. Pertama-tama, kalau kamu sedang berada di situasi hidup yang mungkin sedang tidak baik-baik saja, oke, kalau kamu ingin menyalahkan diri, gak apa-apa. Tapi ada porsinya. Ada yang memang ini tanggung jawab saya, memang ini salahnya saya, memang saya belum sepintar itu dalam menghadapi hidup ini. Betul. Tapi ada porsi yang juga di luar porsi kamu. Mungkin orang lain yang punya salah, mungkin lingkungan yang sedang tidak tepat, mungkin kamu lagi gak beruntung aja, mungkin kita berada di faktor-faktor sosial yang tidak bisa kita kendalikan, kondisi negara dan lainnya. Jadi silahkan bebankan masalah ke diri kamu tuh sesuai porsinya. Lalu dari sana kamu harus ingat bahwa kamu masih punya waktu untuk menyelesaikan ini dan gak harus sekarang. Jadi sometimes take a break from everything else. Kamu fokus ke diri sendiri, kamu fokus untuk merapikan dirimu dulu, kemudian kamu bisa mengambil nafas dan kembali menghadapi dunia. Prosesnya bakal kayak gitu terus. Ada yang bilang kayak, kenapa sih masalah ini gak selesai-selesai? Tenang aja, abis ini selesai, ada lagi yang baru. Ada lagi yang baru. Bahkan ketika hidupmu bagus pun, kamu akan terekspos dengan banyak kesempatan baru dan masalah baru. Dan that's life gitu kan. Naif kalau kita ngerasa bahwa masalah ini akan berhenti. Justru masalah ini baru akan selesai semua ya ketika memang tugas kita dan hidup kita sudah selesai. Tapi bukan berarti kita gak bisa happy, kita gak bisa bahagia sambil menjalani masalah-masalah ini. Gitu. So, this is life. Dan you're not alone lah. Semua orang mengalami masalahnya. Benar. Iya sih, benar juga Kak. Berarti mungkin kalau step awalnya dan menjadi pertanyaan pamungkasnya aja. Gimana caranya kita meregulasi stres kita? Karena kan ini semua awalnya dari pasti stres yang intens lah gitu kan. Jadi sebelum ini intens, karena ada orang yang bisa terlahir untuk bisa meregulasi stresnya dengan baik. Kalau aku tuh selalu
one step at a time lah. Masalah tuh satu-satu gitu. Kalau ada masalah 10, satu-satu ya gitu. Ya. Tapi kan ada juga yang mungkin gak bisa semua Bisa. dipikirin. Nah, gimana cara kita meregulasi stres yang oke? Ada gak cara-cara atau kita napas dulu atau apa? Oke, gini. Ini pertanyaan yang banyak dilemparkan ke aku ketika ya mungkin konseling ataupun ketika berbagi kayak gini. Ada 2 poin yang perlu diperhatikan. Pertama, kita harus tahu bahwa tidak ada satu cara yang works buat semua orang. True. Orang kan nanya, apa yang aku harus lakukan, Kak? Aku harus ini, aku harus ini, aku harus ini. Enggak, pertanyaan bukan apa yang harus kamu lakukan, tapi apa yang mau kamu lakukan. Aku mau udah di rumah dulu hari ini. Oke. Aku mau ngeliat pantai. Oke. Aku mau makan lumpia. Oke. Karena kalau kita ngomong harus, itu jadi tekanan baru. Gitu kan. Psikologku bilang aku harus yoga. Psikologku bilang aku harus meditasi. Psikologku bilang aku harus olahraga. Seakan-akan tuh tugas baru di luar semua tugas yang dia sudah punya dalam hidup ini. Pertama, tanyakan apa yang kamu mau lakukan. Apapun itu, asal itu tidak menimbulkan masalah dirimu di jangka panjang, mungkin yang kayak mungkin rokok atau gimana kan yang malah menimbulkan masalah baru, silahkan lakukan. Pertama, kita harus cari explore apa yang kita mau, sehingga itu yang bisa menjadi langkah awal. Yang kedua, variasi. Jadi satu cara itu nggak bisa works every time. Kita nggak bisa setiap stres ke pantai. Kita nggak bisa setiap galau di kamar terus. Kita harus punya variasi. Ada yang dilakukan sendiri, ada yang dilakukan sama teman, ada yang gampang dilakukan, ada yang butuh perencanaan kalau dilakukan. Apa yang works buat kita di satu momen belum tentu works selamanya. Apa yang works untuk satu perasaan sedih belum tentu works ketika kita takut. Jadi milikilah banyak variasi ini. Dan ketika satu nggak berhasil, coba yang lain, coba yang lain. Intinya ini bukan tentang apa yang seorang psikolog resepkan ke kamu, tapi apa yang kamu temukan sebagai guide untuk diri kamu sendiri. Gitu. Jadi there is no theory yang works for everyone. Betul. Kamu mesti cari tahu sendiri. Ya, kita bilangnya kalau di seluruh terapi itu adalah tailor made. Kayak bagaimana tukang jahit mengukur setiap jenjang tubuh kita. Itu kita membentuk suatu approach rutinitas yang cocok untuk diri kita sendiri. Gitu. Betul banget sih, Kak. Ya, mudah-mudahan pada tercerahkan. Semoga ya. Dan juga bisa menjadi pengingat gitu ya. Kalau misalnya diri kita tuh penting, so kita nggak apa-apa egois sekali-kali. Benar. Mikirin diri sendiri, ya karena ini kan hidup kita gitu. Kita juga manusia. Kita juga manusia yang perlu di take care. Dan kalau misalnya you need banyak informasi atau pemikiran, kau boleh bacanya buku Kanago, Aku yang Sudah Lama Hilang ini, karena di sini banyak banget biar kau bisa berpikir bahwa yang tadi aku bilang, that's okay to be selfish for a while, karena this is your life, you have to take care of yourself. True. Jadi don't give up on life. Life is so beautiful. Masih banyak kesalahan-kesalahan yang harus kita coba. Ya, benar. Masalah-masalah harus kita coba. Dan juga kebahagiaan-kebahagiaan yang harus kita coba ya, Kak ya. Betul sekali. Thank you for coming. Thank you udah diundang. Thank you for the book yang baru saja menjadi national bestseller. Yay. Thank you, yay. Semoga membantu lebih banyak teman-teman lagi. Of course. Thank you, Kak. Thank you.